Ibu sekalian. Lemes banget ya. Puasa ya. Oh dingin ya, puasa ya dingin ya, ketika lemes ya. Oke, tak sapa sekali lagi, jawabannya harus lebih semangat ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Bapak Ibu, ini kelompok berapa? Kelompok 1, kuliahnya berapa? Orang tahu. Bener toh, saya tahu ini kok dikit dari ini. Oke, apa memang pada belum berangkat? Belum berangkat ya, kita tunggu-tungguin. Oke, terus nggak apa-apa ya, ini saya mulai sekarang aja ya untuk penyuluhannya ya. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang retinopati diabetikum. Retinopati diabetikum itu kelompok ya. Retinopati diabetikum itu merupakan suatu komplikasi diabetes ke arah mata. Ya. Retino itu retina mata maksudnya. Ya. Jadi diabetes mellitus atau kencing manis itu tidak hanya berkomplikasi di jantung, di otak, di ginjal, tetapi bisa juga di mata. Pembuluh darah kecil itu contohnya di mata, di ujung-ujung saraf, di ujung-ujung kaki. Ya. Nah, yang di mata itu biasanya menyerang apa? 1, menyerang lensa mata. Kalau sudah kena lensa, jadinya katarak diabetes. Bu, apa bedanya sama katarak yang sudah tua? Gitu ya. Hampir sama-sama belereng, sama-sama tidak bisa kelihatan. Tapi biasanya kalau katarak diabetes itu tidak usah tunggu tua. Orang yang muda yang kena diabetes pun bisa timbul katarak diabetes. Okay. Yang kedua, terjadi masalah pembuluh darah mata. Okay. Pembuluh darah jadi berkelok-kelok, jadi pecah, dan menyebabkan perdarahan di retina mata. Okay. Itu yang dua itu komplikasi diabetes ke mata. Tandanya gimana? Yang pertama, tandanya adalah pandangan mata kabur. Jadi biasanya beloknya kok cerah, ini kok mulai kabur. Yang kedua, mata seperti tertutup kabut. Jadi kayak ada abu kabut ya yang menghalangi di mata ya. Yang ketiga, terjadi di mata itu tampak seperti tertutup tirai. Jadi kayak habis tertutup kabut, ada yang seperti ketutup tirai. Terus yang keempat, bisa timbul kayak ada benang-benang, rasanya berjalan, melirik ke sini, ikut ke sini, melirik ke sini, ikut ke sini, seperti itu. Ya. Terus yang kelima, itu yang paling parah, yaitu terjadi kebutaan apabila tidak ditangani dengan segera. Okay. Jadi apa tadi gejalanya 5? 1, pandangan mata mulai menurun. 2, terlihat seperti tertutup kabut rasanya. Yang ketiga, seperti tertutup tirai. Yang keempat, ada benang-benang yang sepertinya berjalan di mata, melirik kanan ikut ke kanan, melirik kiri ikut ke kiri. Yang kelima, terjadi kebutaan. Itu gejalanya kalau diabetes sudah mengenai mata. Nah terus gimana Bu biar mencegah, biar nggak sampai ke mata? Ya. Pencegahannya adalah gula darahnya dikontrol. Kalau gulanya baik, tidak terlalu tinggi, kemungkinan sampai ke mata itu kecil. Jadi gulanya selalu dikontrol dengan minum obat rutin. Pola makannya dijaga, nggak boleh terlalu manis-manis, nggak boleh yang terlalu bertepung. Ya, bertepung itu ya kerupuk, ya roti, ya biskuit, ya mie, ya pentol, ya gitu ya. Terus habis itu selain dilakukan pengendalian kadar gula, pola makan teratur, yang ketiga yang paling penting adalah periksa mata. Kalau memang sudah terasa nggak enak, sudah belerang, pandangannya menurun, segera periksa ke sini. Kalau ke sini kok seandainya kita temukan, oh Bu, ini ada katarak atau ada kelainan mata yang lain, nanti kita rujuk ke dokter mata. Jadi jangan takut ya. Terus ada
Jadi seandainya mau ganti kacamata sudah 2 tahun, boleh kita rujukan ke sini. Oke, gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah tadi apa? Satu, mengontrol gula darah dengan cara minum obat rutin. Yang kedua, menjaga pola makan. Yang nggak boleh dimakan tadi makanan apa? Terlalu manis dan bertepung. Oke. Terus habis itu yang ketiga adalah periksa mata. Oke, kalau sudah ada keluhan buruk, lereng, tertutup kabut, tertutup tirai, seperti ada benang-benang, itu sudah harus periksa mata. Oke, itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau meripate medal toyone, istilahnya roncos gitu ya. Atau kalau nggak gitu, kalau ada belek gitu ya. Nah, itu bukan merupakan tanda-tanda komplikasi diabetes pada mata. Kalau matanya mulai berair atau ada beleknya, itu kemungkinan besar itu infeksi mata. Jadi seperti itu ya tetap periksa, nanti kita kasih tes mata. Karena kalau infeksi seperti itu, infeksinya di luar, cuma daerah sekitar sini yang putih-putih atau hitam-hitamnya mata, atau di sekitar ini bulu mata. Nek seperti itu bisa kita obati di sini. Tapi kalau masalahnya itu katarak, terkena lensanya bagian dalam. Kalau meripate medal toyone, istilahnya roncos gitu ya. Atau kalau nggak gitu, kalau ada belek gitu ya. Nah, itu bukan merupakan tanda-tanda komplikasi diabetes pada mata. Kalau matanya mulai berair atau ada beleknya, itu kemungkinan besar itu infeksi mata. Jadi seperti itu ya tetap periksa, nanti kita kasih tes mata. Karena kalau infeksi seperti itu, infeksinya di luar, cuma daerah sekitar sini yang putih-putih atau hitam-hitamnya mata, atau di sekitar ini bulu mata. Nek seperti itu bisa kita obati di sini. Tapi kalau masalahnya itu katarak, terkena lensanya bagian dalam mata, atau kena pembuluh darah mata, sudah tidak bisa diobati di sini. Harus di rumah sakit untuk mata. Jadi kalau rasanya meroncos, rasanya ganjel, rasanya belek terus perih, matanya merah, ke sini tidak apa-apa, kita kasih obat dari sini. Karena itu tanda infeksi. Nah, infeksi itu dari apa? Bisa dari debu, habis kelihatan tangannya mungkin kotor, habis macet mata, matanya gatel terus diucap-ucap, atau habis batuk-batuk, lalu ditutup tangan, habis itu tangannya diucap mata. Iya, itu ya. Jadi kalau batuk, jangan ditutupi tangan. Kalau batuk ditutup di situ, di sini, di situ, lipatan sini, ya. Jadi seandainya kita batuk terus ditutupi tangan, nanti salaman sama orang, orangnya kena virus ya. Tapi kalau kan nggak mengenai orang, ya kan nggak mungkin salaman begini, mungkin ya. Nanti salaman kan gini ya. Jadi itu tadi ya, sudah ada mata roncos, mata perih, mata merah, belekan, periksa aja, nggak apa-apa, kita obati. Kalau ada keluhan mata kabur, seperti tertutup kabut, seperti tertutup tirai, seperti ada benang-benang di jalan, tetap ke sini juga kita evaluasi. Kalau memang nggak bisa di sini, kita akan ke rumah sakit. Oke, gitu ya. Jadi jangan takut ya untuk periksa mata ya. Aduh, takut aku udah dirujuk ke rumah sakit dioperasi. Nah, gitu ya. Iya. Jadi kalau ke rumah sakit itu belum tentu dioperasi ya. Jadi yang penting datang dulu ke rumah sakit, tidak pasti dioperasi. Bisa aja dikasih obat dulu di sana, ya. Kalau deg-degan, datang langsung dimasukkan ke operasi, enggak, ya. Dokter ya dimasukkan dengan dimasukkan ruang operasi, ya, gitu ya. Nah, tapi itu gini juga Bapak Ibu, kalau seandainya nih, Bu, saya ada katarak, saya pengen dioperasi, udah nggak kelihatan sama sekali, boleh minta rujukan? Boleh, nanti kita periksa dulu. Kalau kataraknya sudah matang, jadi katarak itu istilahnya ada dua, ada katarak yang masih mentah, ada yang sudah matang, ya. Yang bisa diambil itu kalau sudah matang, oke, gitu. Nah, itu nanti kita rujuk ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit juga belum tentu, betul. Di
gula darah panjenengan dilihat tensinya jenengan. Kalau memang gula darahnya tinggi atau tekanan darahnya tinggi, diobati dulu, buatan langsung dioperasi. Nonton ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, jelas apa belas? Jelas ya. Belas makin kotor ya. Oke, jadi saran nggih ngomong kelihatan kabut itu tidak dekat, jauh itu kelihatan jauh. Ya, sama aja, ya. Jadi kalau melihat kabut itu konteksnya melihat kabut jarak dekat, melihat kabut jarak jauh itu sama aja. Itu sama-sama melihat kabut. Itu biasanya tanda-tanda katarak ya, seperti itu ya. Katarak itu lensanya sudah mulai keruh ya. Kalau keruh, apa yang harus dilakukan? Diklimbek, biar yang keruh itu dibuang atau semuanya ya. Bisa bersih, bisa melihat jejak. Jadi kalau lensanya keruh ya Pak ya, kalau keruhnya itu di lapisan bungkusnya kados wonten niku tinggal disesek mawon. Tapi kalau keruhnya sampai ke dalam-dalam lensanya diganti dengan lensa sintetis, nonton ya, diganti barang tiruan kados wonten. Nanti bisa melihat jelas lagi. Ya, jadi istilahnya ada air kotor ya, air di dalam gelas. Nek airnya kotor kan nggak kelihatan ya, kan butek ya. Nah kalau airnya dibuang diganti air yang jernih kan kelihatan jernih lagi ya. Istilahnya seperti itu kalau katakan itu ya. Kalau lensa kan bentuknya kecil ya, begini kecil. Kalau busa itu yang keruh, busa yang disobek yang diberikan. Lensa itu ada di belakangnya hitam-hitam mata, ada di dalamnya nggak kelihatan. Kelihatannya itu kalau saya meriksa matanya jenengan, hitam-hitamnya itu tak center, nanti di dalam hitam-hitam ada lubang kecil. Nah itu baru kelihatan lensanya keruh atau tidak. Nonton ya. Jadi kalau sudah mulai kelihatan kabut Pak, dengan nanti tak periksa di dalam ya, tak lihat bola matanya di bagian dalam, lensanya itu keruh nopo bot. Nek keruh dan sudah matang, tak rujuk ke rumah sakit ya. Tambah wedi, bukan juga periksa Bu. Tidak apa-apa, nanti dilihat dulu. Nanti nek sekiranya, iya, kalau sekiranya lensanya keruh tapi kok dereng matang ya di sini dulu belum dirujuk dulu. Nah terus ibu kan bilang, mak wortel Bu, ya, itu ya. Katanya wortel bisa bagus untuk mata, dan nonton ya. Ya sebenarnya memang bagus karena wortel itu mengandung vitamin A. Vitamin A itu bagus buat mata, oke? Tetapi bukan berarti nek sudah kalah wortel bisa sembuh, bisa bening, ya tidak begitu. Karena konsepnya kayak air tadi, selagi airnya nggak dibuang, ya kata-kata ada air keruh, jangan tambahin jus wortel. Nah, kan jus wortel kan tetap aja nggak kelihatan ya. Nah, tadi nih kalau memang masalahnya adalah katarak, nggak bisa nek pakai wortel aja. Oke, tetap harus dilakukan itu tadi pengeluaran bagian yang keruh. Tapi kalau mata saya sekarang nggak kenapa-napa, dia nggak sakit, saya baca wortel boleh banget, nggak apa-apa ya. Untuk mencegah biar tidak terjadi kerusakan dengan maaf wortel, maaf pepaya, nggak apa-apa, boleh. Oke, itu ya. Oke, sudah jelas. Oke, teman ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.